percaya kepada Tuhan Yesus, langkah pertama untuk meminta bimbingan daripada Allah yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Artinya, kamu perlu mengakui dan berbalik dari dosamu dan percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya juru selamatmu. Dosamu akan diampuni dan Allah berkata, Ia menjadikan kamu anaknya. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini kembali kita akan memuji Tuhan. Wah, Kakak Dorcas, kira-kira minggu lalu adik-adiknya sudah ikut belum ya? Sudah Kak? Oh iya ya. Wah, masih ingat cerita minggu lalu? Tentang siapa ya Kakak ya? Tentang Bapak Abraham. Wah, di mana ia memperoleh janji, yaitu anaknya Ishak lahir dan mereka bersukacita. Kita akan lanjutkan hari ini ceritanya. Apakah kamu sudah bersedia? Tapi kok mereka kurang semangat? Mereka semangat kok Kak. Oh semangat, kita tanya kabarnya ya Kakak ya. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, Yes, Kak. luar biasa. Yes. Wah, tepuk tangan semuanya. Dan sebelum kita melanjutkan, kita perlu berdoa. Gimana cara berdoa yang baik? Lipat tangan, tundukkan kepalamu, dan tutup mata. Kakak Dorcas akan pimpin kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap hari. Saat ini Tuhan, tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak yang taat mendengarkan firman Tuhan dan juga mampu melakukan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati juga orang tua kami yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan. Adik-adik, mungkin kamu punya teman yang paling dekat denganmu dan ia meminta sesuatu apa yang kamu miliki dan kamu memberikannya dengan senang hati. Hari ini juga Allah meminta sesuatu darimu. Nah, apa ya yang Allah minta darimu? Lewat ayat hafalan kita hari ini kamu akan tahu. Ayat hafalan kita terambil dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Kakak akan membacakan Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Sekarang kakak mengajak adik-adik membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Wah, sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Wah, adik-adik hebat. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan arti dari ayat hafalan kita hari ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, artinya Allah ingin kamu menyerahkan diri kamu kepada Tuhan. Menyerahkan artinya percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah akan selalu menolongmu saat kamu dalam kesulitan. Wah, Ia akan selalu memberikan jalan terbaik agar kamu bisa melakukan yang baik untuknya. Wah, adik-adik, sekarang kita menghafalnya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia
ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Wah, adik-adik, bagi kamu yang saat ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, Allah ingin kamu menyerahkan hidup kamu dan percaya sungguh-sungguh kepadanya bahwa Ia selalu menepati janjinya bagimu. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini juga Allah mau kamu percaya kepadanya bahwa Ia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosamu. Wah, sekarang kita sekali lagi membacanya adik-adik. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Wah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalannya sambil bermain. Wah, permainannya membuat roti dari lapisan pertama sampai lapisan yang paling besar. Oke, sudah mengerti adik-adik? Ya, kita mulai. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Wah, semuanya hebat. Ya, sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yeay, semuanya hebat. Nah, adik-adik, kamu bisa menghafal ayat hafalan ini sepanjang minggu ini dan akan menolong kamu untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Suka gereja, suka memuji, suka berdoa, suka ibadah. Lala bertemu Yesus dan teman-teman. Aku suka gereja. Aku suka Alkitab. Aku suka Alkitab. Suka membaca, suka menghafal, suka taati. Nala bertemu Yesus, belajar firman-Nya. Aku suka Alkitab. Apakah kamu pernah membuat keputusan yang berat? Mungkin saat itu ketika hari Minggu mamamu mengajak kamu jalan-jalan, tapi kamu sudah tahu kalau kamu harus sekolah minggu, atau harusnya kamu ibadah online, tetapi kamu lebih memilih untuk main game. Wah, adik-adik, ketika kamu besar nanti, kamu akan membuat keputusan yang besar. Mungkin itu tentang kuliahmu, tentang pekerjaanmu, tentang pernikahanmu. Wah, besar atau kecilnya keputusan yang kamu buat, bagaimana kamu tahu bahwa Allah suka keputusan yang kamu buat itu? Wah, jawabannya kamu akan tahu dalam cerita kita hari ini, di mana ada seorang laki-laki yang membuat keputusan yang sangat penting dan ia memerlukan bimbingan yang khusus dari Allah. Namanya adalah Eliezer, seorang pelayan tertua di rumah Abraham. Wah, adik-adik, setelah Sarah meninggal, lalu Abraham memanggil Eliezer untuk membuat sumpah. Apa itu? Tentang apakah itu? Wah, Abraham berkata kepada Eliezer, "Jangan sekali-kali kamu mengambil istri bagi Ishak dari
mencari perempuan Kanaan di kota ini. Kenapa adik-adik Abraham tidak suka dengan orang-orang Kanaan? Wah, karena mereka tidak mengasihi Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah yang hidup dan benar. Oleh sebab itu Abraham tidak mau orang itu masuk ke dalam keluarganya, dan ia tidak mau orang itu menjauhkan keluarganya dari Allah. Sangat mudah untuk diajak atau dipengaruhi ke jalan yang salah, karena sifat dosa sudah ada di dalam hati setiap orang. Kamu dan saya adalah orang berdosa. Di dalam hati kamu dan saya ada dosa, karena dosa itu adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan yang tidak disukai oleh Allah. Kamu bertengkar, kamu berbohong, bahkan kamu membenci, bahkan kamu berpikir melakukan yang jahat dengan temanmu. Itu dosa. Allah sangat mengasihimu. Kamu begitu berharga baginya, karena Ia yang menciptakan kamu. Tapi ingat, Ia membenci dosamu, sebab Ia adalah Allah yang kudus. Ia tidak suka dengan dosa. Oleh sebab itu kamu pantas dihukum. Tapi karena Allah mengasihimu, Ia menyediakan jalan bagimu. Ia mengirimkan anak satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Ia datang mati gantikan hukuman dosamu. Di dalam Kolose 1 ayat 14 mengatakan, di dalam Dia kita akan memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Allah menerima darah Tuhan Yesus sebagai pembayaran atas dosamu. Tuhan Yesus dikuburkan, lalu Ia bangkit pada hari yang ketiga. Ia hidup selama-lamanya. Sekarang kamu bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Karena apa? Karena satu-satunya jalan supaya dosamu dapat diampuni. Kamu dan saya dilahirkan dengan hati yang berdosa. Dalam hati semua orang ada dosa, maka mudah sekali untuk diajak, dijerumuskan, atau dipengaruhi untuk melakukan yang salah. Oleh sebab itu Abraham menolak perempuan Kanaan masuk di dalam rumahnya. Adik-adik, lalu Eliezer berkata, "Tuhan, bagaimana aku menemukannya?" Lalu Abraham berkata, "Pergilah ke Haran, ke rumah ayahku, ke rumah saudaraku, dan ambillah seorang istri di sana untuk Ishak." Wah, adik-adik, Eliezer berpikir, bagaimana mungkin itu? Bisa-bisa perempuannya nanti tidak mau ikut. Biarlah Ishak ikut bersamaku juga, kata Eliezer. Tapi Abraham berkata, "Tidak, Allah pasti akan membimbingmu. Kalaupun perempuan itu tidak mau ikut bersamamu, kamu bebas dari sumpahmu itu." Akhirnya adik-adik, setelah Eliezer bersumpah, ia mempersiapkan dirinya ke perjalanan yang sangat jauh. Ia membawa unta, ia membawa emas, perak, dan juga pakaian yang indah-indah untuk diberikan kepada perempuan itu. Wah, adik-adik, tahukah kamu jarak antara Kanaan dengan kota Haran sangat jauh, sekitar 720 km jauh ya. Perlu waktu yang lama di perjalanan. Eliezer ketika dalam perjalanan mungkin ia berpikir, bagaimanakah ia melakukannya. Setelah tiba di kota Haran itu, wah adik-adik, Eliezer ia istirahat di dekat sebuah sumur. Nah, di sana ia melihat ada sekelompok perempuan datang hendak mengambil air. Lalu ia berkata, "Wah, ini waktu yang tepat untuk memilih pengantin bagi Ishak." Wah, adik-adik, ia berpikir, bagaimana caranya aku tahu bahwa itu pilihan yang tepat?
Eliezer tahu bahwa Allah mengetahui segala keadaan. Oleh sebab itu, ia meminta bimbingan pada Allah. Ia berdoa. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mintalah bimbingan Allah. Apa itu bimbingan? Yaitu mengetahui jalan yang benar dan melakukan yang benar yang perlu untuk dilakukan. Contohnya yaitu tahu siapa saja yang pantas menjadi sahabatmu dan tahu pekerjaan apa yang tepat ketika kamu besar nanti. Mengapa begitu penting meminta bimbingan Allah? Karena ketika kamu tidak meminta, kamu salah pergaulan dan bahkan kamu melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan Allah. Oleh sebab itu, Allah mau kamu meminta bimbingannya. Di dalam Mazmur 32 ayat 8 berkata, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Itu kata firman Tuhan. Allah rindu membimbingmu dan dalam membuat keputusan-keputusan yang benar. Mintalah Allah untuk membimbingmu. Eliezer, ia harus meminta bimbingan dari Allah. Ia berdoa kepada Allah. Adik-adik, di dalam doanya ia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau membuat berhasil dan tercapai yang aku lakukan hari ini, tunjukkanlah perempuan itu. Pertama caranya, bila perempuan itu mau memberi aku minum. Yang kedua, ia juga mau memberi untuk unta-untaku. Dan aku tahu bahwa dialah yang tepat untuk anak tuanku Abraham. Wah, adik-adik, sekiranya Eliezer ketika ia masih berdoa, datang seorang perempuan cantik. Ia mengambil air dari sumur itu. Wah, lalu tergesa-gesalah Eliezer datang kepadanya dan ia berkata, Aku boleh meminta air darimu? Wah, apakah perempuan itu bersedia? Adik-adik, kita katakan, minumlah dan aku juga akan memberikan kepada unta-untamu. Wah, Alkitab Eliezer, ia sangat senang ketika ia tahu bahwa Allah menjawab doanya. Ia memberikan apa yang ia bawa tadi, pakaian yang indah, emas dan perak kepada perempuan itu. Lalu ia bertanya, anak siapakah kamu? Perempuan itu, saya adalah anak dari Betuel. Saya mempunyai saudara Laban dan kakek saya adalah Nahor. Wah, Eliezer tahu bahwa itu pasti anak daripada siapa? Anak dari saudara Abraham. Nama perempuan itu adalah siapa? Yaitu Ribka. Nah, adik-adik, tahukah kamu setelah itu Ribka pulang ke rumah dan ia ceritakan semua kepada saudaranya. Lalu saudaranya datang untuk menjemput Eliezer makan bersama mereka dan bahkan menginap di rumah Ribka. Tapi sebelum ia makan, Eliezer berkata, saya tidak akan makan sebelum saya menyampaikan apa alasan saya ke sini dan bagaimana Allah membimbing saya ke rumahmu dan juga kepada anak perempuanmu. Eliezer menceritakan semuanya dan ia berkata dan bertanya kepada keluarga Ribka, apakah kalian setuju atau tidak? Supaya saya tahu apa yang saya lakukan selanjutnya. Adik-adik, bagaimana menurutmu? Apakah keluarga Ribka mau? Apa mereka setuju atau tidak? Alkitab berkata keluarganya mereka setuju dan berkata, ini pasti dari
Allah. Adik-adik, Eliezer sangat senang. Ia sangat bersukacita karena ia telah meminta bimbingan Allah. Ia bersyukur kepada Allah. Bila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ia mau kamu minta bimbingan dari Tuhan. Apakah keputusanmu itu besar atau keputusannya itu kecil? Pasti Allah akan membimbingmu. Bagaimana cara kamu tahu Allah membimbingmu dan bagaimana ia akan membimbingmu? Pertama, ceritakan kepada Allah keputusan yang kamu buat. Yang kedua, minta hikmat dan dengarkan dia dengan tenang. Ketiga, kamu membaca firman Tuhan. Melalui ayat, Allah akan menunjukkan kepadamu bagaimana ia membimbingmu. Dan keempat adalah ingat ayat hafalan hari ini, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Nah, adik-adik, kamu akan senang ketika kamu sedang meminta bimbingan Allah dalam membuat keputusanmu. Eliezer, ia begitu bersyukur dan begitu senang karena ia telah meminta bimbingan Allah dan Allah telah menjawab doanya. Wah, mungkin setelah itu Eliezer lega dan ia mungkin makan dan ia tidur dengan nyenyak. Esokan harinya Eliezer berkata, aku harus pulang dan membawa anak perempuanmu bersama denganku. Wah, adik-adik, mungkin keluarganya sedih, tetapi juga Ribka mungkin juga sedih. Tapi Ribka tahu bahwa ini adalah rencana Allah. Eliezer dan Ribka, mereka kembali ke Kanaan. Beberapa minggu kemudian, rombongan daripada Eliezer dan Ribka tiba di kota Kanaan. Adik-adik, pada saat itu ada seorang laki-laki. Siapa dia? Dia adalah Ishak. Ia melihat ada seorang perempuan bersama dengan Eliezer. Wah, pasti hatinya deg-degan. Oleh karena bimbingan Allah, Eliezer kembali membawa pengantin bagi Ishak. Ribka melihat Ishak, lalu ia bertanya siapa dia. Setelah ia tahu bahwa itu adalah Ishak, ia mempersiapkan dirinya. Adik-adik, pasti Eliezer menceritakan semuanya kepada Abraham dan juga Ishak bagaimana perjalanannya. Lalu Ishak menikah dengan Ribka. Eliezer sangat bersyukur karena atas bimbingan Allah yang sempurna itu. Bila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mintalah bimbingan dari Tuhan. Bila minggu ini, bahkan sampai kamu besar, apakah kamu selalu meminta bimbingan Allah? Maukah kamu menceritakan kepada Allah tentang keputusanmu? Maukah kamu meminta kepada Allah hikmat dan berdoa dengan tenang dan mendengarkan Allah? Maukah kamu membaca firman Tuhan untuk mendapatkan ayat yang khusus yang Allah mau tunjukkan kepadamu? Maukah kamu mengingat terus ayat hafalan kita minggu ini, yaitu Mazmur 37 ayat 5, yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Untuk menolongmu sepanjang minggu ini, kamu bisa menuliskan kartu bimbingan. Wah, seperti ini. Mintalah bimbingan Tuhan. Ya, ada keempat caranya tadi, yaitu ceritakan, meminta hikmat, baca firman, dan juga tuliskan ayat hafalan minggu ini dan hafal. Kamu bisa menempel ini di dinding di kamarmu
untuk memudahkan kamu mengingat bahwa kamu perlu meminta bimbingan dari Allah. Kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, langkah pertama untuk meminta bimbingan daripada Allah yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima artinya kamu perlu mengakui dan berbalik dari dosamu dan percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya juru selamatmu. Dosamu akan diampuni dan Allah berkata Ia menjadikan kamu anaknya. Wah, adik-adik, maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus hari ini? Ia akan mengubahmu, bahkan kamu bisa meminta Dia untuk membimbingmu dalam mengambil keputusan. Kamu bisa melakukannya hari ini. Percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Allah yang mengasihi kami, bersyukur karena Tuhan Yesus mati gantikan hukuman dosa kami. Bahkan terlebih kami bersyukur menjadi anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau meminta bimbingan-Mu dalam hidup kami untuk mengambil keputusan-keputusan supaya kami melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Jadikan mereka anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan dan selalu meminta bimbingan-Mu dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami saat ini. Kami tahu bahwa pandemi ini masih belum berakhir. Kan satu hal yang kami tahu, Allah tetap setia menolong anak-anak-Mu, menolong orang tua mereka dalam pekerjaan, dalam kesusahan yang saat ini terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami dan Tuhan kami berdoa Engkau memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan hidup kami dan bersyukur karena hari ini kami sudah memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sepanjang minggu ini kamu perlu meminta bimbingan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan